Tuti. Tuti. Ya. Perkenalkan, ada Bapak Waribi. Anda tahu Anda sini menjadi seorang peserta uji nyali? Ya. Apa motivasinya? Dari Bapak kan ada indra keenam. Terus biasanya bisa ngerasain saya di tempat keramaian, tapi pengen nyoba yang sendirian. Jadi Anda sensitif. Di saat keramaian pun Anda bisa merasakan hal tersebut. Ya. Di sini Pak Waribi akan menjelaskan ya lokasi uji nyali kita. Silakan Pak. Ya, untuk Mbak Tuti, di sini salah satu bangunan di mana bangunan ini dulu sering dipakai untuk mengaduk makanan ternak. Nah, ini mesinnya seperti blower ya. Nah, di sini sebelum dari Mbak Tuti tadi ke sini, saya sama Mas Rudi sama Mbak Dibra sudah membuktikan di sini beberapa saat dalam kegelapan. Memang di sini ada beberapa interaksi. Saya sendiri tadi nggak tahu kalau di sini di bawah itu ada lorong. Saya tahu karena di sini ada interaksi juga. Terus di belakang tadi memang sudah saya temukan juga ada beberapa sosok. Mbak Citra juga melihat sosok yang ada di situ. Tapi untuk lebih jelasnya nanti Mbak Tuti bisa membuktikan sendiri yang ada di sini. Terima kasih Pak Waribi. Ya, ya, selamat bersinyali. Ya. Ya. Saudari Tuti, peraturannya adalah Anda akan beruji nyali di lokasi ini selama 2 malam. Anda bebas melakukan apa saja selama berada di sini. Di sini kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin. Itu akan membantu Anda selama berada di sini. Semua lampu di sini akan dipadamkan, akan gelap total. Ya. Kami menempatkan beberapa kamera ada di depan Anda persis. Ada satu di bawah sana, kamera lagi di atas. Kami sarankan agar Anda tidak berjalan terlalu jauh dari radius jangkauan kamera yang ada di sini. Karena apabila Anda tidak terlihat di monitor, kami tidak bertanggung jawab. Apabila Anda merasakan sesuatu, mengalaminya, silakan langsung dikomunikasikan kepada kami. Dan jika Anda merasa tidak kuat dan ingin menyudahinya sebelum waktu yang ditentukan, sebelum kami menjemput Anda dapat melambaikan tangan ke kamera seperti ini. Itu tandanya Anda menyerah, kami akan jemput. Ya, baik. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm berkamera, sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda melihat selama berada di sini. Pasang ya. Tolong bantu pegang dulu. Suara gong menandakan uji nyali di malam pertama ini sudah dapat dimulai. Selamat beruji nyali. Maaf mengganggu. Di situ kayak ada yang ngeliatin. Selanjutnya di masih dunia lain. Tuhan Yesus ada yang bergerak. Ya Tuhan, maaf, permisi nggak ganggu. Maaf mengganggu. Di situ kayak ada yang ngeliatin. Ya di situ. Ya kayak ada yang ngeliatin, nggak tahu itu apa. Maaf, permisi nggak ganggu. Aduh. Nama Tuhan Yesus. Tadi suara terdengar dari sini. Tuhan Yesus ada yang bergerak. Ya Tuhan, maaf, permisi nggak ganggu. Di situ persis depan saya ada suara. Duh, maaf Mbak, permisi, maaf nggak ganggu. Maaf Mbak. Aduh.
Tuhan Yesus. Ada suara cewek tadi. Depan persis, maaf mbak, nggak ganggu. Ada suara, aduh kaget ya Tuhan. Tepat di depan aku ini, depan kamera sekitar sebelah kiri kamera, kalau dari sebelah kanan kamera, kalau dari aku kirinya. Tuhan maaf nggak ganggu, aduh kaget. Ada beberapa kali juga kita mendengar ya, dan terlihat mungkin ada benda jatuh tadi ya, Ya, di monitor. Nah ini yang lebih berinteraksi dari sosok yang mana nih Pak? Itu yang tinggi besar, yang melempar banting-banting itu yang tinggi besar. Ini apa? Memang komunikasi seperti merasa tidak senang dengan adanya peserta kita di lokasi ini. Dari awal memang suka mengganggu siapapun yang ada di situ dengan memindahkan benda, dengan menjatuhkan benda. Bahkan di situ sering pekerja yang ada di situ dulu sering umpama menaruh benda apa, tahu-tahu nggak ada, tahu pindah di mana. Gitu. Seperti menghidupkan mesin dan mematikan mesin, ini sosok yang sama juga. Ini sosok yang sama. Ada suara besi, ya Tuhan, kaget dalam nama Tuhan Yesus. Ada suara ini tepat ya sekitar makanan ternak. Aduh Tuhan, kaget Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Maaf mbak, nggak ada maksud buat ganggu. Tadi peserta kita secara background memang sensitif dan seringkali ya melihat sebetulnya hal-hal gaib. Dan itu di keramaian, tapi saat ini merupakan pengalaman pertama karena dia sendirian di lokasi nyali. Secara psikologis sebenarnya peserta memang benar dia bisa merasakan road, dan kita bisa lihat sendiri ya, peserta secara body language dia berjalan hilir mudik tapi titik yang sama, mondar mandir dan terus mengeluarkan suara atau komunikasi. Sebenarnya itu adalah salah satu penetralan terhadap dirinya sendiri terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Dan peserta sendiri kita lihat dia tidak berani masuk ke arah ruang yang sebelah kanan dan ruang yang sebelah kiri. Dia statis di satu tempat, hanya mondar mandir aja. Ada suara, kaget ya Tuhan Yesus. Ini suara kayak wanita. Maaf mbak, maaf mbak, kenapa mbak? Ya maaf, permisi, nggak ada maksud buat ganggu. Ada suara nangis. Selanjutnya, di masih dunia lain. Duh, lilinnya mau habis. Ada lilin, masih lilin. Ya maaf, permisi, nggak ada maksud buat ganggu. Ada suara nangis. Ya Tuhan Yesus, berkati dia ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati dia ya Tuhan. Maaf mbak, maaf, nggak ada maksud buat ganggu. Duh, lilinnya mau habis. Ada lilin, mana sih lilin? Ada yang gerak. Yesus, bertanya setiap hari. Dan serta Yesus. Duh, gak kuat deh. Tolong, gak kuat. Tolong. Tolong. Tadi kita hampir menjemput Anda nih. Kita waktunya hampir selesai, kita hampir menjemput, tapi ternyata Anda menyerah di sini. Kenapa?
lilinnya mau mati, terus emang fobia gelap. Pasti panik gitu loh. Sosok perempuan yang tadi sempat Anda komentari ada di sebelah mana? Sana. Di sini. Nggak tahu sih, cuman pas gerak Apa nih gerak? udah jatuh. Ini suara kayak wanita. Maaf mbak, maaf mbak, kenapa mbak? Suara cewek, suara cowok dari sana. Ada suara ini tepat udah sekitar makanan ternak. Yang sana juga kayak ada yang ngamatin. Yang sana kayak cewek juga, kadang udah sini kadang ke sana. Oh, pindah-pindah. Tapi yang paling memang merasa takut dari arah sana ya? Nah, itu juga karena Anda akhirnya kurang berani untuk ke arah sana. Ngobrol terus. Mungkin Pak Waribi bisa mengomentari di sini. Ya di sini memang walaupun sering banyak orang aktivitas di sini, memang dia berani mengganggu, berani istilahnya untuk mengusir secara energi dia supaya cepat lepas dari sini, dan juga sering memindahkan benda dari sini pindah sana. Akhirnya di sini terjadi waktu orang kerja sering terjadi salah paham. Tapi bagus sih, ketahanan tubuhnya bagus karena sebenarnya secara ini tadi udah sempat udah berat itu udah kalau kurang siap itu bisa kesurupan. Kesurupan, ya. Tadi. Baik, Saudari Tuti, Anda gagal melewati uji nyali ini. Namun kami salut ya, Anda telah berani mencoba menjadi seorang peserta uji nyali. Kami mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke ruang kontrol, mungkin Pak Waribi akan lebih menetralisir lagi di sana. Di sana. Silakan. Ya, pemirsa, itulah tadi peserta kita yang sudah berinteraksi di lokasi uji nyali pada malam pertama ini. Nantikan peserta selanjutnya hanya di Masih Dunia Lain. Siapa? Wibi. Ya, Saudara Wibi. Ya, perkenalkan di sini ada Bapak Waribi. Wibi, untuk Anda ketahui Anda adalah peserta kedua nih. Oh iya. Yang akan mengikuti uji nyali di lokasi ini. Motivasinya apa? Ingin mengikuti uji nyali ini? Nah, penasaran aja. Pernah punya pengalaman sebelumnya? Enggak, pernah sih. Dulu masih kuliah aja di kos-kosan. Sering dengar suara-suara gitu. Kalau kebanyakan sih orang jalan. Baik, Pak Waribi di sini akan menerangkan ya mengenai lokasi kita pada malam kedua ini. Di sini sebuah bangunan yang sudah lama nggak dipakai lagi. Di sini gudang, di mana gudang ini pembuatan makanan ternak. Ya. Sebelum peserta di hari pertama masuk, saya sama Mas Rudi sama Mbak Cita juga membuktikan di lokasi ini yang kita temukan ada beberapa makhluk, terutama di balik dinding ini. Baik, terima kasih Pak Waribi atas keterangannya. Selamat beruji nyali. Ya. Saudari Bibi, peraturannya akan saya bacakan ya. Anda akan beruji nyali di lokasi ini hanya 1 malam. Anda diwajibkan untuk berinteraksi ya, mengkomunikasikan apa saja yang Anda alami dan Anda rasakan selama berada di sini. Apabila Anda merasakan sesuatu, bisa langsung dikomunikasikan. Ya. Apapun yang Anda rasakan langsung dikomunikasikan kepada kami. Dan apabila Anda merasa tidak ingin melanjutkan sebelum kami menjemput, Anda melambaikan tangan ke kamera seperti ini, maka kami menyatakan Anda menyerah. Kami akan jemput. Jelas dengan peraturannya? Jelas. Baik. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan 1 helm berkamera, sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda melihat selama berada di lokasi ini. Kami harapkan dengan kesiapan Anda menjadi seorang peserta uji nyali dapat sebanyak mungkin berkomunikasi selama berada di tempat ini. Suara gong menandakan uji nyali sudah dapat dimulai. Saya ucapkan selamat uji nyali.
Ya, mogok. Di sini dingin. Dingin di sana. Assalamualaikum. Di sini baunya kuat banget. Duh, pusing. Ya, mogok. Ada benda jatuh gitu. Ya, saya numpang tempatnya ya. Aku malam aja. Di pojokan sana. Jatuh. Luar. Sana. Hewan. Wih. Nggak begitu jelas suaranya. Pak Waribi, Citra, ini malam kedua uji nyali ya dengan peserta yang berbeda, seorang pria saat ini. Untuk energinya dirasakan di sini ada sedikit seperti bertabrakan nih Pak Waribi, dengan adanya beberapa kali seperti benda yang sering kali terjadi seperti dilempar, dibanting. Ini sebetulnya energi yang menimbulkan ini karakteristik dari sosok tinggi besar tadi ya? Ya, dari sosok yang tinggi besar, memang jahil. Kadang kalau yang sifatnya seperti ini kadang ya, menyerupai mama pemilik rumahnya. Dan dia identik atau paling disukai itu di bangunan-bangunan yang kosong. Orang-orang seperti ini ya secara psikologis, Citra, seandainya memang mungkin diserang secara frontal, ya sedikit frontal ya, dengan energi yang ada di lokasi, ini mungkin akan kesurupannya pun akan Tapi yang saya khawatirkan justru kalau tidak ada cahaya seperti ini, peserta ini bisa mengalami yang disebut sebagai visual distorsi. Jadi yang dia lihat itu seperti penampakan, tapi sebenarnya halusinasi. Ya. Yuk. Nah, di sana ada kayak besi jatuh. Yuk. Barusan ada yang jatuh. Selanjutnya, di masih dunia lain. Assalamualaikum. Yuk. Barusan ada yang jatuh. Allah.
Kula nunut panggenane nggih. Kula mboten ganggu kok. Dik, saestu. Mboten iki nunut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kita mendengar beberapa kali suara benda seperti terlempar, tapi nggak ada bendanya. Di mana ya arahnya tadi? Banyak mas. Dari situ, pojok, Sini. sama sini, daerah sekitar sini. Ya monggo. Sama sana. Yuk. Ke sana ada kayak besi jatuh. Tapi Anda saat berada di sini juga tidak begitu ingin menghampiri ya ke asal suaranya sendiri. Ada sebetulnya secara ini jujur aja setelah dijemput ya Anda berhasil di sini. Tapi ada Kak rasa takut saat berada di sini? Ya lumayan. Ya, ini membuktikan ya sebetulnya apa yang memang menjadi cerita di masyarakat juga Pak Waribi. Dan pengalaman dari peserta kita juga sebelumnya ya pernah mengalami saat kita bisa sama semua yang didapat antara reaksi dan interaksi pada waktu kita pembuktian, terus peserta pertama di hari pertama sampai pada peserta yang kedua hari kedua ini bisa sinkron semuanya. baik Saudara Wibi, di sini Anda menjadi seorang saksi ya, saksi yang telah mengalami dan melewati satu malam di lokasi uji nyali ini. Mungkin bisa disampaikan sebagai seorang peserta uji nyali. Makhluk-makhluk astral, makhluk gaib itu ada di sekitar kita. Jadi kita nggak cuma sendiri, kesimpulannya gitu aja. Kita dapat mengalaminya secara langsung, Iya. interaksinya dan Ya, itu langsung juga dirasakan ya. Walaupun mungkin tidak selalu bersentuhan ya, dengan makhluk gaib, tapi naluri dan organ-organ tubuh yang ada di badan itu bisa langsung secara spontan dirasakan. Seperti itu ya Pak Waribi. Iya, Terima kasih Pak Waribi. Saudara Wibi, Anda berhasil melewati uji nyali ini selama satu malam penuh. Dan kami menyatakan Anda sebagai seorang pria yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami mengucapkan selamat.